Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkat rahmat Allah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa kenikmatan sehat. Ya, sebelumnya atau terlebih dahulu Pak akan absen dulu nih ya. Yang saya sebut namanya bilang hadir, bilang lambat, boleh pilih salah satu anak ya. Alif Sahidan. Mana? Oke. Al-Syarisi Maulana. Akila Cahaya Anggreni. Dian Sadini. Masya Allah. Alhamdulillah. Muhammad Rifat. Sehat Pak. Nur Fatin Zakia. Oke. Muhammad Sainur Rosyid. Kemas Al-Fatih. Mana? Oke. Rafandra. Raffi Eva. Ridwan Maulana. Suci Maulana. Oke, alhamdulillah berarti hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa anak ya, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, siapa yang memimpin temannya berdoa dulu? Ya, Ananda Fatin, silakan. Ke depan saya. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, seperti kebiasaan kita, selesai kita berdoa, kita membaca satu surah dari Al-Quran ya. Ini kebiasaan kita. Ya, Ananda Ridwan Maulana pimpin temannya untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ya, cukup satu hari ini kita membaca surah Al-Ikhlas. Ya, silakan Anda itu. Ya, baca ta'awudz dulu. Ya, ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih Ananda itu. Silakan duduk. Untuk memupuk cinta kita terhadap tanah air, terhadap bangsa kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Hari ini kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, coba semuanya silakan berdiri. Ikuti anak ya. Kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Indonesia yang merdeka, merdeka, Bhinneka Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekalian, pernah nggak kalian bermain dengan orang yang berbeda suku dengan kalian? Pernah nggak? Oke. Sekarang Pak tanya, di sini ada yang suku Sumbawa? Angkat tangan. Berapa orang? Oke, 3 orang. Suku Sasak berapa orang? 1. Suku Jawa? 5. Oke, 1. Suku Bima, Bojo? Ya. Oke, Masya Allah. Jadi semuanya lengkap di sini. Artinya kita di kelas ini aja di kelas 4 kita telah bergaul dengan berbagai suku dan budaya, ya. Nah, lantas apa yang kalian rasakan ketika bergaul dengan teman yang berbeda suku atau teman yang berbeda keyakinan dengan kalian? Apa yang kalian rasakan? Coba. Bahagia. Ada yang lain? Senang. Ada yang lain? Ada bahagia, ada senang, ceria. Kenapa? Karena kita memiliki banyak teman. Nah, kenapa Pak menanyakan tentang siapa yang suku ini tadi, siapa yang suku A, suku B tadi Pak tanyakan? Karena hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman, ya. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ini tema kita yang kita pelajari hari ini. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Ada 2 yang Pak tulis. Coba sambil dilihat kasihnya. Nah, dengan menonton video peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman dan toleransi dalam beragama, serta dapat meyakini bahwa keragaman merupakan sunnatullah. Ya, ini tujuannya. Jadi anak-anak mengetahui bahwa apa yang diciptakan oleh Allah ini, perbedaan-perbedaan ini merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang tahu kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Ya. Agar kita saling mengenal. Agar kita saling mengenal. Inilah tujuannya salah satunya, ya. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik menghormati keyakinan. Jadi nanti insya Allah dalam proses pembelajaran kita hari ini akan kita laksanakan diskusi kelompok, ya. Nah, jadi ini tahapnya, nak. Yang pertama tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, demonstrasi. Jadi nanti ketika kalian sudah mengerjakan tugas kelompok nanti LKPD, kalian akan maju ke depan untuk mendemonstrasikan. Nah, kemarin Pak telah membagikan kelompok menjadi 2, ya. Ini kelompok yang Pak bagikan minggu kemarin, jadi kita gunakan juga untuk hari ini, minggu ini. Jadi Pak namakan, ya, untuk kelompok ini namanya kelompok Abu Bakar. Ya, ini Pak ambil dari nama sahabat Nabi, ya. Kelompok Abu Bakar. Ya, ini kelompok Umar bin Khattab. Ya, jadi ada 2 kelompok, kelompok Abu Bakar, kelompok 1 kelompok Abu Bakar, kelompok 2 kelompok Umar bin Khattab. Ya, di sini Pak akan menayangkan video, ya. Jadi nanti diperhatikan video ini, video pembelajaran ini Pak akan tayangkan. Nanti Pak akan tanya apa isi dari video ini. Jadi disimak baik-baik videonya, ya. Ya. Pak akan menayangkan. Toleransi
toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, yang saya berat. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitanan nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Dra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran di Taman Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara tataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki pasti sholat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik,
Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Yang nonton video tadi? Bila nonton nggak? Bagus nggak videonya tadi? Ya, sekarang pertanyaan Pak nih. Ada dua anak di dalam video tadi, yaitu Kak Donita dan Kak Otto. Kenapa mereka nggak memakai pakaian muslim? Ya. Diam dulu. Karena berlatar agama yang berbeda. Kelompok ini ada yang bisa jawab? Yang lain? Ya. Karena beda agama. Nah, tadi adik Zahra tadi memaksa nggak tadi? Mau maksa nggak Kak Otto Kak Donita pakai jilbab tadi? Mau maksa nggak? Kenapa adik Zahra mau memaksa? Iya, karena adik Zahra belum tahu bahwa di setiap agama itu punya aturannya masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan, ya, ingat saja, tidak boleh memaksakan kehendak kita, keyakinan kita kepada orang lain. Tidak boleh. Itu dilakukan oleh adik Zahra tadi. Makanya diperbaiki oleh siapa tadi? Oleh pamannya. Ya. Tadi udah kita nonton video. Sekarang kita membahas apa sih itu toleransi. Nah, jadi toleransi adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Ingat ya, garis bawahi menghargai. Artinya kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan masuk keyakinan orang lain, tidak boleh. Secara bahasa, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerans, yang berarti sabar dan menahan diri. Itu secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, toleransi mengacu pada sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Ingat kata adik Zahra tadi yang di terakhir video, pelangi itu indah karena apa? Bersatu. Karena bersatunya apa? Karena bersatunya warna, makanya pelangi itu menjadi indah. Begitu juga dengan kita, anak ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang kurus, ada yang gendut. Itu semua akan indah ketika kita saling menerima, ya anak ya.
Nah, apa sih pengertian keberagaman? Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat. Ada nggak kira-kira di dalam masyarakat kita ini yang sama semuanya? Kita lihat di kelas ini aja, ada nggak yang sama? Pak contoh sederhana nggak? Antara Raffi, tutup wajah. Antara Raffi dengan Edo sama nggak? Antara Raffi dengan Bian sama nggak? Antara Bian dengan Faat sama nggak? Apa tujuan Allah menciptakan itu berbeda-beda? Agar kita saling mengenal satu sama lain. Pak sering mengatakan, seandainya kalau kita sama diciptakan oleh Allah kayak bentuk Raffi, sama semua bentuk kita, kira-kira apa yang terjadi? Sama kayak Yedu, semua sama bentuk muda kita. Kira-kira asing nggak kalau sama semuanya? Kalau kalian sama kayak Pak, semua bentuk wajahnya, tubuhnya sama, kira-kira asik nggak hidup? Tidak. Itulah yang disebut dengan keberagaman. Ya. Nah, jadi setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah. Apa maksudnya itu, Pak? Kalau dalam hal sosial ya, gotong royong, apalagi saling bantu membantu, agama Islam itu sangat mendukung itu. Bahkan menganjurkan kita umatnya untuk mengerjakan itu. Tetapi kalau dalam hal keyakinan itu yang tidak boleh. Nah, contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, tidak mengganggu umat agama lain, nggak boleh ya, ketika beribadah. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, nggak boleh juga seperti itu. Dia paksa taat, misalnya taat berbeda keyakinan dan kita, dia paksa taat untuk mengikuti agama kita, kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Enggak boleh ya. Dengan alasan apapun tidak boleh. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, termasuk seperti kita sekarang ini. Oh, kamu suku Mojo, kamu suku Sasak, kamu suku Sumawa. Kan semua kita berteman tanpa melihat dari mana asalnya, dari mana agamanya, ya kan? Oh, kamu hitam, saya nggak mau bermain, maka kamu nggak boleh juga seperti ini. Pak kasih contoh di kelas kita ini sangat menjunjung tinggi toleransi itu, ya. Agama anak ya sering kita lakukan. Nah, ini contohnya, ini berantak, ini perapan kebo, ini nganyang, ini menjarang, ini keberagaman, contoh keberagaman, ya. Selanjutnya ini contoh toleransi beragama anak ya, menganut agamanya sesuai dengan apa tuh, menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Nah, di sini ada Hindu, di sini ada Kristen, ada Buddha, ada Islam ya, ada Konghucu, lengkap itu. Ya, nah ini toleransi yang salah. Coba perhatikan di sini di dalam gereja anak ya, tetapi ada umat Islam. Ini umat Islam yang beribadah dalam gereja. Kira-kira betul nggak seperti itu? Tidak. Ini juga. Nah, ini dia memakai jilbab. Ini di dalam gereja. Kira-kira boleh nggak seperti ini? Dia mengikuti. Nah, ini yang nggak. Pak udah menyiapkan LKPD, lembar kerja kita. Jadi ini per kelompok anak ya. Jadi di sini kalian akan menempelkan di mana letak keberagaman, di mana letak toleransi beragama, di mana letak toleransi yang salah. Kalian tempelkan di kertas ini nanti anak ya. Nah, Pak bagikan satu-satu. Nah, Pak bagikan satu-satu. Nah,
Sebagian yang lain anggotanya ya silakan digunting ini, kasih gunting yang tetap. Nah, bagi anggotanya biar cepat selesai lah. Biar, nah ini dah. Oke, ini silakan dikerjakan. Dicari di mana letak keberagaman, di mana letak toleransi, di mana letak toleransi yang salah. Silakan digunting. Nah, ini nanti langsung ditempel ya pakai double tip. Ini udah pembawa double tipnya. Ya. Yang kelompok ini pakai ini juga bisa boleh. Nanti ditempelkan di belakangnya. Silakan kerjasamanya. Tentukan mana dulu toleransi yang salah, mana dulu toleransi beragama, mana dulu keberagaman. Ayo semuanya kerja sama yang baik. Tidak boleh ada yang kerja, ada yang tidak kerja, nggak boleh. Semuanya kerja. Ah, coba kami potong itu bentuknya. Bisa pakai tangan itu. Nah, ayo silakan. Ada yang punya gunting? Ah, ini di mana posisinya ini? Di mana posisinya? Apakah masuk ke beragama, toleransi beragama atau toleransi yang salah? Hah? Ini Chris. Kira-kira di mana posisi itu? Yang lain ambil tentukan di mana? Ambil tentukan yang lain. Ambil tentukan yang lain dan cepat kerjanya. Biar rapi yang potong, yang lain tentukan masuk ke mana, ya? Oke. Ayo, lanjut kerjasama semuanya. Apa? Lanjut. Satu orang yang biasa gunting itu yang biasa ini anak. Tunggu dulu, tentukan dulu mana toleransi yang salah, mana keberagaman, mana toleransi beragama. Ayo, sambil ditempel langsung. Ah, itu salah caranya itu ini karena bukan bersih, dibagi dua. Contoh ini. Salah tadi. Mana yang belum ada yang Dosa terlalu dempet enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting potong anak. Yang penting potong. Nah, luar biasa kelompok ini udah 3 yang pernah potong. Ini masuk ke mana ini? Masuk ke mana itu? Coba apa itu? Orang ngapain itu? Itu orang yang main gamelan, musik, berarti dia masuk ke belakang. Ya. Yang ini potong aja cepat deh. Langsung luar biasa. Yang ini kerjasama, nah, jangan siapkan kamu yang ini. Nah, itu caranya. Kalau kita kerjasama, itu anak cepat selesai. Nggak apa. Ini posisinya di mana? Apa ini gambar apa? Gambar masjid, oke. Lanjut. Luar biasa. Oke, langsung luar biasa. Ayo, langsung tentukan posisinya di mana. Kerja sama
cepat. Langsung ditempel di anak, langsung ditempel. Makanya tugas kalian berdua itu tentukan itu makanya. Lihat temannya yang lain sana coba. Ada yang potong ini, ada yang potong itu. Dia itu orang Hindu, orang Hindu dan orang Hindu. Nah itu orang Hindu juga berarti sekarang. Nah ya. Ini sini ini. Ini kan alat musik keberagaman. Jangan sama kalian nak. Kalau kalian itu kan kalian orang toh. Jangan. Coba kalian kerja sama kalian 2 orang nakam nah. Dulu bangkang, betul harus nah. Biar dikasih aja bagian itu caranya. Apa itu oke? Nah ya. Lanjut. Di mana itu coba? Lihat baju di meja benar nggak itu kalau yang salah di sini? Ini salah mudah yang ada. Di mana? Biar nanti kita tahu cara makina. Baru gimana ya? Apa itu? Ayam lah, nganyang itu lah. Boleh. Itu apa itu komposisi pentingnya dari penjelaskan apa ini? Iya. Apa itu coba? Posisinya orang apa? Betul orang Indonesia. Orang Indonesia itu di mana posisinya? Benar nggak posisi di situ? Ya, kan dapat jelaskan tadi. Suku, budaya, adat istiadat itu masuk ke. Oke, dikumpul aja dulu. Nanti. Nah, ya kita masuk lagi bisa masuk. Nanti diminta ke kelompok sebelah nanti anunya. Yang penting gunting aja dulu. Nah. Mari kita. Yang ini coba taruh dalam empat dulu ini keberagaman keempat toleransi yang salah yang kita punya. Oke, yang kelompok sana udah. Ini rapikan dulu kertasnya, rapikan. Ayo kelompok ini. Ya, taruh dulu. Setelah ini kita akan taat dulu. Langsung ya, ini 3 aja biar. Ya boleh. Sudah
pinjam guntingnya yang ini. Pinjam gunting, kelompok ini karena kelompok ini persen pinjam gunting. Nah, gunting. Ya. Nah, ini untuk ini dulu biar cepat. Nah, taruh lagi. Nah, ini lagi. Nah. Oke, sudah selesai semuanya. Silakan lepas gunting, lepas lemnya, giat. Mas, nanti dia nak lepas dulu. Lepas dulu, ya. Karena semuanya sudah selesai mengerjakan, kita akan mempresentasikan. Untuk kelompok yang pertama, kelompok Abu Bakar, silakan maju. Semuanya maju. Semuanya maju. Ayo, Gian, kelompok Gian maju. Gian, Fatin, Gian, Usid, menjelak. Berbaris di sini, rapi berbaris sini. Oke, kelompok ini perhatikan. Nah, kalian dua orang pegang ini, dua orang pegang. Rapi, Bian. Nah, ikuti Pak. Salam dulu, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Nah, soalnya belum dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bilang kami dari kelompok Abu Bakar akan kelompok kami. Nah, yang pertama keberagaman. Bilang, satu orang maju Gian. Keberagaman. Nah, ada temannya. Keberagaman. Ya, keberagaman. Nah, keberagaman terdiri dari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ada 10 ya. Di keberagaman kelompok Abu Bakar ada 10 foto. 12. Di toleransi beragama ada berapa? 4. Di toleransi yang salah ada berapa? 3. Makanya, kenapa toleransi yang salah ada 3? Apa alasannya? Karena beribadah tidak sesuai. Karena beribadah tidak sesuai pada tempatnya. Oke. Bilang cukup sekian dari kelompok kami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok Usman. Umar. Silakan duduk kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, maju semuanya. Hai kelompok Umar, hidung. Nah, ikuti Pak. Kami dari kelompok. Salam dulu. Assalamualaikum. Ya semuanya samaan. Ulang salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar akan mempresentasikan toleransi beragama. Berapa foto yang kalian tempel? 7. Yang ini toleransi beragama ada 7. Kenapa kalian menempel foto ini di toleransi beragama? Karena sedang beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, kalau keberagaman berapa kalian tulis? Kalian tempelkan?
8. Sedangkan toleransi yang salah berapa? 2. Katanya lagi ya, pertanyaan yang sama. Kenapa toleransi yang salah kalian tulis 2? Ada yang memakai jilbab. Karena beragama tidak pada melakukan ibadah tidak pada tempatnya. Itu yang berjilbab itu beribadah di mana dia? Di gereja. Ya, kira-kira pas nggak tempatnya? Oke, silakan duduk anak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar nak ya. Semuanya berdiri. Nah, ikuti Pak. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kita sekali ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Tadi kita membahas tentang toleransi hidup. Tadi kita membahas toleransi keberagaman. Kira-kira kalau Pak beribadah, pergi ke gereja untuk beribadah sholat Jumat, kira-kira itu toleransi enggak? Itu toleransi enggak seperti itu? Hidup, kira-kira toleransi seperti itu? Ya, kira-kira toleransi seperti itu? Tidak. Toleransi adalah mengerjakan agama kita sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Dan masing-masing agama memiliki peraturannya masing-masing, sehingga kita tidak boleh memaksa keyakinan kita untuk diikuti, atau kita paksakan keyakinan kita untuk diikuti oleh teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Sekarang coba keluarkan buku catatannya. Sudah keluarkan buku catatan. Sekarang tuliskan 5 contoh atau 3 contoh toleransi yang salah. Silakan dimulai. Silakan ditulis 3 aja contoh toleransi yang salah dan 3 contoh toleransi benar. Oke, setelah ini akan Pak periksa ya, yang evaluasinya setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Coba sekarang hidup pertanyaan untuk refleksi kita. Bagaimana perasaannya itu dalam belajar hari ini tentang toleransi? Biasa saja, ceria, bahagia. Kira-kira kalian akan mempraktekkan nggak ini toleransi dalam kehidupan kalian? Akan kalian praktekkan nggak? Wajib kalian mempraktekkan. Ya, wajib kalian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya nanti. Kalian akan mengalaminya nanti ya. Pak kasih contoh dalam beribadah nanti, terutama karena kita dikritik seperti ini. Ada misalnya ketika orang udah azan, apakah kita harus nyalain bercon, nyalain petasan? Nah, itu maksud Pak yang kalian praktekkan seperti itu. Kita saling menghargai ya. Nah, karena tadi udah semuanya bergembira, senang, ada yang bilang biasa saja, ada yang bilang gembira dalam pembelajaran, yaitu adalah rasa hati kalian ya ketika menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ya tindak lanjut kita minggu depan
Karena kita masih dalam pembelajaran toleransi ini, minggu depan Pak minta kalian ya untuk minggu depan ini, karena kita masih satu bab tentang toleransi, masih tinggal satu kali pertemuan. Pak minta kalian menulis nanti dari hasil pengamatan kalian di rumah, di sekolah maupun di tempat ngaji kalian nanti. Pak minta kalian menulis toleransi yang kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pak minta satu orang untuk minggu depan ini, satu orang 2 contoh aja. Boleh di sekolah, boleh di rumah. Ini masuk ke materi toleransi, masih satu kali pertemuan lagi. Ya, anak-anak sekalian, hari ini alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mengharapkan anak ya, kalian tetap belajar di rumah. Siap. Kalian tetap mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum Pak akhiri, satu orang untuk mimpin doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, Raya. Oke, itu. Doa selesai belajar. Ya. Teman-teman, ya sebelum kita pulang, Amin.